Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Sabania, bertugas di UPT SD 06409 Medan Kota yang beralamat di Jalan M. Nabi Harahap nomor 141. Saya dari LPTK URI. Semangat! Terima kasih. Pagi anak-ibu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Dan kita baca Al-Fatihah dulu, baru nanti Azul pimpin doanya ya. Baca Al-Fatihah. Ibu absen dulu ya, biar tahu siapa yang akan hadir hari ini ya. Adis Devi Widya, Adis Pradena, Alif Aditya, Arya Maulana, Aska Albrik, Adil Soleh Siregar, Murian Iskandar, Darren Derry, Ewina Anggraini Lubis. Sekali lagi ya, nggak ada pemberitahuan atau surat kepada saya. Kaila Yolanda, Lydia Zahra, F. Abdal Jibri, Mayang Mutienza, Muhammad Aldo, Muhammad Dafa, Muhammad Fitra, Rizky Aditya. Sekali lagi ya nak, betul orang yang ada tadi. Ada kabarnya. Rizky Ibrahim, Saila Adra, Yaila Anggraini, Mirza Akala. Sudah ya. Muhammad Faisal, Irfan Maulana, Bilkis. Oke,
kita tentang perumusan Pancasila, yaitu perhatikan ke papan tulisan Ibu. Di sini Ibu akan menjelaskan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara ya. Dapat kamu lihat di layarnya. Nah. Proses perumusan Pancasila ini sebagai dasar negara diawali dari jatuhnya Jepang melawan yang mana wakil Jepang yang ada di Indonesia, nah Ibu, mengumpulkan beberapa tokoh antara lain seperti siapa? Mister? Sudah dibaca bukunya kan? Mister Eramin. Yang kedua? Mister Sutomo. Yang ketiga? Nah, dengan adanya tokoh ini mereka itu bermusyawarah, ya, bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan. Maka mereka membentuk suatu badan yang disebut dengan BPUPKI. Nah, BPUPKI. BPUPKI itu diketuai oleh siapa? Siapa tahu kita? BPUPKI siapa ketuanya? Bagus sekali ya nak. BPUPKI itu diketuai oleh Rajiman Windio Diningrat, ya. Yang mana menurut Rajiman ini untuk membentuk suatu negara yang merdeka harus punya apa? Rumusan dasar negara. Itulah dari pertama mereka itu bagaimana untuk merumuskan suatu dasar negara di Indonesia ya karena lalu mereka setelah membentuk BPUPKI tadi yang diketuai oleh Rajiman, mereka bersidang itu mereka disebut apa ya, panitia 9. Panitia 9 yang mana dari hasil panitia 9 itu mereka akan membuat suatu tiket yang namanya apa? Apa namanya Ibu? Tiket Jakarta? Nah, tahu ya? Nah, isinya itu sama dengan Pancasila. Coba kita sebutkan dulu isi Pancasila, kalau nanti bedakan dengan dari yang isi dari apa Jakarta tadi. Berdiri dulu, Pancasila, coba berdiri. Pancasila nak. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh lima kebijaksanaan dalam
mereka dan mempunyai rumusan dasar negara, dilanjutkanlah BPUPK itu oleh PPKI. Tunjuk tangan, siapa yang tahu kepanjangan dari PPKI? Coba. Persiapan panitia sembilan. Salah ya nak, berarti kamu nggak belajar. Coba. PPKI. Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Bagus sekali. Habis baca lagi bukunya ya. Nah, jadi kita harus membaca buku dulu biar kita bisa menjawab. Terima kasih Pak Isan ya. PPKI itu singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sekarang ibu tanya lagi, siapa ketua dari PPKI? Insinyur Soekarno. Bagus sekali. PPKI itu diketuai oleh Insinyur Soekarno. Jadi sudah mulai paham ya nak ya? Proses perumusan Pancasila itu ya, yang pertama sekali diresmikan oleh PPKI, lalu dilanjutkan sama PPKI, yang terus disahkan. Setelah 1 hari kita merdeka. Ibu tanya lagi sama kamu, tanggal berapa Indonesia merdeka? 1945. Tanggalnya yang lengkap. 9 April. Tanggal hari kemerdekaan Indonesia. Berapa nak? 17 Agustus 19. Nah, setelah 1 hari dari hari kemerdekaan kita, maka disahkanlah rumusan Pancasila itu pada tanggal 18 Agustus 1945 ya nak, yang diketuai sama Insinyur Soekarno, yang PPKI yang meresmikannya. Paham ya sampai situ ya nak? Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya ya. Kamu perhatikan ke depan anak ibu. Ini gambar apa? Nah, ini gambar burung Garuda, ya nak ya. Yang di tengah-tengah dada burung Garuda ini ada apa nak ibu? Ada beberapa lambang. Ini lambangnya. Ada lambangnya 5, sama seperti ada silanya ada 5. Sekarang tanya dulu ya, siapa tahu ya bisa menjawab. Coba dulu Aska. Coba Aska tunjukkan sama ibu lambang dari sila pertama. Apa namanya nak? Bagus sekali ya nak ibu. Lambang dari sila pertama adalah bintang. Bunyinya apa? Sama-sama kita bacakan. Sekarang kita lanjutkan lagi. Untuk lambang yang nomor 2, coba dulu kamu tunjukkan sama ibu. Lambang kedua, apa lambangnya nak? Bagus sekali, lambang rantai dari sila apa nak ibu? Kemanusiaan. Sekarang kita tanya sama cowok rantai. Sila ketiga, coba kamu tunjukkan dulu yang mana? Sila ketiga, apa nama lambangnya nak? Pohon? Ya, pohon beringin. Sebutkan silanya. Sila ketiga. Ya, bagus sekali. Sila ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Sekarang siapa ibu lagi tunjuknya? Oh, coba dulu kamu. Sila yang keempat yang mana ibu? Ini harus tahu kamu semua ya. Apa nama lambangnya nak? Kepala? Ah, kepala banteng. Benar apa tidak? Apa nama silanya? Kerakyatan. Nah, yang terakhir kamu jalan yang kelima. Tunjukkan sama saya. Apa namanya nak? Apa nama silanya? Sekalian semua kamu dapat. Sila pertama sampai sila kelima dan lambangnya itu kamu memang harus memahaminya. Mengapa kita harus memahaminya? Karena Pancasila itu adalah sebagai dasar negara. Dasar negara, jadi segala tingkah laku kita, apapun itu kita harus bercermin dari Pancasila ya nak. Sekarang ibu tanya dulu ya. Nilai-nilai Pancasila. Siapa tahu ada berapa nilai Pancasila kita? 5. Bagus sekali, ada 5. Coba dulu kamu sebutkan. Yang pertama dulu, nilai apa? Bagus. Yang kedua nilai apa? Bagus sekali. Yang ketiganya
belajar. Oke, Bapak Ibu semangat ya nak. Nah, jadi anak ibu sudah kita bahas bagian ya. Nilai-nilai dari Pancasila itu nilai ketuhanan, nilai apa lagi? Kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Ada 5 nilai-nilai. Apakah kita ikuti aturan sesuai nilai-nilai itu atau kita acukan aja, kita bantah? Bagaimana anak ibu sebagai kamu sebagai murid kan, sebagai siswa? Apakah perilaku kita harus sesuai dengan kelima nilai-nilai ini? Mengapa? Mengapa harus sesuai sikap, tingkah laku, karakter kita sesuai dengan 5 dari Pancasila ini? Karena apa? Nah, tadi sudah disebutkan, dijelaskan. Itu hanya mengulang supaya kamu terbuka awasannya. Karena Pancasila itu sebagai dasar negara. Jadi kita sesuaikanlah sikap kita, tingkah laku kita ya, perbuatan kita itu berdasarkan Pancasila. Karena memang sudah disahkanlah Pancasila itu sebagai dasar negara. Dan itu memang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Paham ya nak ya? Jadi seperti itulah dari materi kita hari ini, perumusan Pancasila itu, ya kan? Ya udah, kita ikuti sikap kita sesuaikan. Jangan kita udah belajar tetapi sikap dan tingkah laku kita nggak sesuai Pancasila. Kita masih mau mengejek kawan, ya? Kita masih mau mencuri, mengambil hak orang lain. Boleh tidak? Tidak boleh. Jadi kamu itu sehari-hari apapun itu sesuaikanlah tingkah, karakter, perilaku dan semuanya berdasarkan Pancasila. Kalau kita sudah memahaminya, nah, insya Allah semua kita ini adil, tentram, aman ya. Kita hidup saling menghormati, saling bertoleransi, kita hidup saling tolong menolong, ya kan? Seperti sila kedua kan tolong menolong itu ya kan? Seperti kamu, ada misalkan kawan kamu gak punya buku, mungkin bukunya habis. Kamu sementara punya buku banyak, mau tidak kamu kasih pinjam buku kamu sama kawan kamu? Nah, kamu pasti mau kan? Pasti dalam hati kamu nih, kasihan kali teman saya ini. Saya berbilang buku saya, ada yang ikut dia, saya berlebih, sementara dia tidak. Ya kan nak? Terus kita teringat karena kita sudah belajar di sekolah tentang Pancasila, seperti dianjurkan sama guru-guru kita semua, sikap dan perilaku kita harus sesuai dengan Pancasila. Nah ya, tidak boleh kita bertengkar, berkelahi, semuanya itu. Apalagi yang pertama sekali kamu sebagai murid harus apa? Mematuhi peraturan sekolah. Datang tepat waktu atau kamu datang suka-suka ke sekolah ini anak itu? Iya. Salah satu kedisiplinan kamu sebagai murid adalah patuh terhadap peraturan sekolah dengan apa nak? Datang tepat waktu. Kami nak ya. Jadi kalau kita seperti itu setiap hari, dari kecil kamu biasakan seperti itu, kemungkinan nanti kamu udah besar, kamu bakalan jadi pemimpin. Kamu nanti yang menggantikan ibu, kamu yang menggantikan bapak-bapak polisi, enak ya, atau pilot, apa bahkan seperti Bapak Jokowi, presiden ya. Anak tahu memang rezeki kamu adalah kamu jadi orang pertama di Indonesia. Mau apa tidak? Mau. Pasti mau nah. Tetapi bagaimana kita untuk mencapainya? Itu kan? Makanya persiapan kita tadi adalah dengan belajar sungguh-sungguh. Sekali ya. Ibu lanjutkan lagi dikit ya. Tentang Pancasila ini sebagai karakter kita. Untuk apa? Supaya di masyarakat itu tidak terjadi bagaimana nak? Tidak ada perselisihan atau perbedaan antara sikap, karakter, norma dan nilai-nilai kehidupan. Itu semuanya kita sesuaikan dengan Pancasila ya. Seperti yang Ibu
sekolah dengan penuh semangat. Menyiapkan diri untuk menerima pelajaran, ya. Apalagi hari ini pelajaran kita sesuai dengan Pancasila, jadi itu udah cocok kali kita terapkan pada diri kita terlebih dahulu, ya nak ya. Paham ya? Nah, udah pada diri kita, baru kita nanti kita terapkan lagi di lingkungan sekitar kita. Apalagi kepada apa? Kepada orang-orang yang kita kasih seperti apa? Orang tua, seperti siapa lagi? Ibu? Siapa lagi? Kakak, abang, adik, itu kan orang dekat sama kita. Kamu dalam satu keluarga kan pasti ada kakak, ada adik kan? Nah, ada abang. Itu harus kamu tanamkan Pancasila. Kalau misalkan kakak, abang atau adik kamu tidak seperti yang kamu lakukan, kamu boleh pelan-pelan menunjukkan sikap kamu sebagai contoh kepada adik kamu. Paham ya nak ya? Oke. Sekarang kita adakan dulu tanya jawab ya. Kenapa ibu adakan tanya jawab? Ibu mau memahami dulu sampai di mana materi yang sudah ibu sampaikan dan dapat kamu cerna. Ya, ini bisa untuk menambah nilai kamu ya. Nah, studi ya. Jadi kalau ibu tanya kamu jawab, ibu panggil namanya. Yang lain kalau namanya tidak ibu sebutkan jangan disebut. Nah, paham? Jadi kita juga ini saling menghormati pendapat ya. Nah, siapa yang dikasih itu yang menjawab. Paham? Nomor 1 ya, ibu panggil dulu si Arya. Ada siap ya dengan pertanyaan ibu ya nak? Gak apa-apa ini tanya jawab, mau tergantung kamu. Tetapi kalau kamu bisa menjawab, boleh juga ada nilai untuk nilai hari-hari ya. Begitu sehari-hari kamu itu nilai. Jadi bagaimana keadaan kamu di sekolah bisa itu tambah nilai harian. Kan ditunjuk nanti ada nilai semester juga kan, ada nilai UTS semuanya. Apa nilai harian? Ini nilai harian dipamer. Arya coba dulu jawab. Coba kamu sebutkan dulu Pancasila pertama sampai ke 5. Berdiri. Ini kalau bagus Arya ibu kasih nilai 85. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Rakyat akan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam menyuarakan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus sekali Arya ya, tepat dan kamu kuat suaranya. Ibu suka kalau kamu menjawab itu dengan kuat ya nak. Kalau ditanya guru dijawab dengan suara yang keras. Yang keras itu artinya yang lantang. Jangan kamu suara kamu pelan. Jadi tidak bisa ibu dapat nilai kamu ya. Arya oke ya 85 ya. Sekarang ibu tanya dulu sama si Azri. Azri, boleh kamu isi buku nggak apa-apa, ini kita hanya mengulang apa yang sudah disampaikan. Coba Azri sebutkan yang kamu ketahui bagaimana proses perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila diawali dengan para Jepang melawan sekutu. Lalu wakil Jepang di Indonesia mengusulkan tokoh-tokoh untuk membentuk PPNI yang dipimpin oleh Rangkuman Yogyakarta pada waktu 29 April 1945. Lalu Coba sekali ya, lanjutannya. Itu aja. Bisa ya, udah mendekati ya, tapi kurang dikit lagi. Bikinnya gimana? Dari hasil keputusan yang disepakati si Radiman sama beberapa tokoh itu tadi kan mereka apa membentuk suatu badan apa namanya? Siapa tahu? Nah, ini ibu kalau ibu kan siapa tahu langsung cuci tangan ibu lemparkan siapa yang bisa mendapat nilai. Tapi kalau ibu panggil namanya hanya orang itu yang bisa menyebutkan. Kita sepakat ya nak ya. Harus tahu peraturannya. Sekarang ibu tanya ya, jangan disebutkan tapi tunjuk tangan. Jadi ibu ambil siapa yang duluan tunjuk tangan. Siapa ketua BPUPKI? Coba dulu habis. Rajiman, Ridho, bagus ya, udah bisa ya Pak Iqbal ya. Nah, tapi nanti kamu melatih lagi membacanya ya. Nah, ketua BPUPKI itu adalah Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Sekarang ibu kasih pertanyaan lagi nak sekalian ibu nilai. Ibu ngambil apakah mungkin hadiah ya? Nah, ibu tanya dulu dengan si Diajara.
Coba Lydia Dara sebutkan nilai-nilai Pancasila. Nilai ya, bukan sila. Nilai-nilai Pancasila disebutkan. 1. Jadi ibu kalau seperti itu senang, artinya apa? Kamu bisa menerima apa yang disampaikan tadi ibu pelajaran hari ini ya. Dan itu juga ibu ambil itu nilai yang kamu jadi dapat semuanya ya. Ibu lanjutkan lagi ya. Ibu kasih pertanyaan dengan si Dapa. Dapa, ada? Gak ngantuk kan Dapa? Nah, Dapa tadi agak ngantuk ibu lihat. Semangat ya nak ya. Nah, coba Dapa sebutkan contoh dari nilai ketuhanan. Contoh nilai ketuhanan apa? Coba dapat sebutkan. Toleransi. Lagi? Lagi? Satu lagi lupa sih dapat. Pada setiap hari kita lakukan. Apa itu dapat? Nah, itu yang pertama ya nak. Contoh dari nilai ketuhanan itu yang bisa diterapkan dalam sehari-hari yang pertama adalah berdoa. Semua kita awali dengan berdoa. Setelah berdoa itu sama juga dengan yang kita melakukan ibadah. Ibadah itu masing-masing ya nak, menurut kepercayaan kita. Kalau yang muslim mungkin sebelum pergi sekolah dia di rumah apa? Sholat dulu. Sholat dulu itu kan ibadah ya. Bagi yang beragama Kristen seperti si Samuel, dia beribadah setiap hari Minggu. Ya Samuel ya. Nah itu memang harus kita terapkan nah, sesuai dengan keyakinan kita. Ya. Jadi kamu udah paham contoh daripada sila pertama. Itu saya apa ya dapat, tapi kurang lancar ya dapat. Lanjutkan lagi anak ibu. Sekarang ibu tanya dengan Saila. Coba Saila sebutkan. Siap ibu tanya. Contoh dari nilai kerakyatan atau nilai contohnya desanya ya. Nilai keempat tadi apa tuh Pak? Adalah nilai keempat dari Pancasila. Nilai kerakyatan. Nah, baru contohnya adalah musyawarah. Seperti apa? Iya, seperti kita sehari-hari. Kalau kita kan melakukan ada yang kita ambil kan kita musyawarah. Kita mendiskusikan gitu kan? Nah, itu namanya kita musyawarah. Nah, itu adalah penjemahan dari sila keempat. Oke, Sela ya. Nanti dilanjut-lanjutkan ya. Sila keempat. Sekarang ibu lanjutkan lagi, ibu bertanya kepada si Deren. Deren, jangan ketawa kamu Deren. Ini ibu ambil nilai Deren ya. Coba Deren sebutkan. Dapat dulu ibu Deren. Kamu aja sila kelima. Sila kelima ya, hanya sila kelima ibu kita. Tapi kurang tua deh nak, tapi bagus saya. Jadi semua kita tahu ya nak, sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang ibu tanya lagi yang ngantuin. Apa lagi kira yang ngantuin? Jangan ngantuk dong lagi belajar anak ibu. Semangat ya. Tadi kita udah apa kan? Udah SPK itu segala macam. Ibu tanya dulu sama si Aska. Aska, coba dulu Aska jelaskan ataupun Aska beri contoh pemahaman dari nilai kelima, nilai keadilan. Apa contohnya? Apa penjelasan? Nilai keadilan sosial. Nilai sila kelima menegaskan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai yang lain dari sila kelima yaitu untuk menghormati hak orang lain, bersikap adil dan menolong sesama. Bagus ya. Lain kali kalau ibu bertanya, bacanya jangan terlalu banyak, dikit-dikit aja. Jadi supaya kamu ingat, ya. Nah kalau kita membaca udah pas, kasih tahu kita ya. Biar ibu
Ibu. Setelah itu tadi Aska yang belum pernah ditanya dulu sama si Alif. Nah, coba Alif sebutkan sila kedua. Sila kedua, Alif. Iya, silanya kalau sila memang harus lengkap. Tadi kalau nilainya beda. Kalau sila kedua adalah kemanusiaan yang adil. Kenapa Alif ibu panggil ibu suruh jawab? Udah mata Alif udah ibu dia udah tinggal volume itu udah kecil. Jadi dibesarkan ya Nak ya. Atau nanti kamu bisa ke kamar mandi tunjukkannya. Mana ibu? Nah, sekarang kita berdiskusi ya. Berdiskusi. Ibu bagikan ini LKPD, kamu jawab bersama-sama kelompok kamu. Nanti, jadi kan anak ibu yang mempersantai yang ke depan kelompok satu. Kelompok lain menanggapi dan boleh membagi apa ya pertanyaan ya. Kita mulai ya, ibu bagikan dulu ya anakku. Boleh diskusi, nah diskusi itu dijawab secara sama-sama dan bicarakan apa jawaban yang dikasih Ibu Eni ini ya. Diskusi ya Nak. Nah, jangan sendiri melakukan deh, kalau diskusi kamu harus kerja kelompok. Oke, Maya. Oke, Aska. Ada pertanyaan kan? Udah yang seperti itu juga harus dijawab ya. Boleh kamu menjawab bersama-sama. Kecuali kalau tidak bersama, sama tidak bersama ini diskusi. Bicarakan apa jawaban yang kita isi ya. Nah, jawab ya Nak. Sebelumnya nanti Ibu jelaskan dulu bagaimana cara menjawab daripada ini ya, sampai Ibu bagikan ya, diskusi kami ya. Sekarang dengarkan dulu enak penjelasan Ibu. Anak Ibu dengarkan semua. Sebelum kamu berdiskusi, ini kan udah Ibu bagikan tiap orang untuk mengisi LKPD. Ya. Satu-satu kamu isi, tetapi kamu menjawabnya itu boleh secara bersama. Berdiskusi namanya. Tiap kelompok paham. Yang pertama kamu harus tahu dulu bagaimana cara menjawabnya. Kamu ikutilah apa yang diminta dari soal-soal yang dituliskan. Ya, boleh dilakukan ya Nak. Nah, berdiskusi dulu kamu, jawab itu dulu. Ibu kasih waktu beberapa beberapa menit. Nanti Ibu suruh kamu tanya jawab. Oh, itu kan Gak apa-apa, kita udah mulai kita berdiskusi. Fokus aja sama diskusi kamu dulu. Ibu Deren jawab. Itu. Berdiskusi dijawab anakku. Kerja sama kerja kelompok. Ayo, jangan ngantuk. Berdiskusi dijawab itu LKPD-nya. Jawab. Aduh, semuanya. Jawab. Jawab dulu, nanti saya maju ke depan presentasikan itu ya. Nanti anak ibu kelompok-kelompoknya yang ngasih pertanyaan seperti yang ya sesuai apa yang kamu pertanyakan. Jawab dulu. Apa kira-kira jawaban dari pertanyaan ini?
Masih ke depan. Nanti maju ke depan, maju semua tapi yang membacakan satu orang ya. Seperti biasa kita lakukan. Nah, iya. Baca deh. Kesimpulan dari Pancasila itu tadi baca. Coba boleh nggak? Ya, siap. Ya, ini yang biasa dilakukan ya. Bagaimana kelompok masing-masing? Udah siap? Udah bisa dipersantai dengan sama kelompok satu? Kamu udah bisa kelompok satu maju ke depan? Oke, silakan. Silakan ya, kelompok satu dulu membawakan hasil apanya? Hasil studi mempresentasakan. Bawa aja, nanti penutup bisa memajukan. Siapa ketuanya? Si Lydia ada tak kamu bagi ketuanya saya ya, bacakan ya. Mungkin si Lydia ada apa kan? Dalam kita nggak boleh apa sama ini. Dengarkan anak ibu dari kelompok satu membacakan hasil persentasenya. Silakan Sheila. Kami dari kelompok satu, jangan lupa. Wah, suaranya. Kok suaranya? Nah? Dengan suaranya nah ibu. Coba sudah Pak, tutupkan lemari itu. Sekali ya, anak ibu semuanya, kelompok masing-masing. Perhatikan, tadi kelompok satu sudah membacakan hasil presentasinya. Nah, kamu berilah tanggapan apapun pertanyaan. Boleh apa saja masukan. Tak kamu bilang gini, Saila masukkan. Tadi suara kamu kurang keras, boleh. Namanya juga kita berdiskusi ya nak ya. Nah, jadi pertanyaan apapun itu ditanggapi. Paham? Kita di sini berdiskusi. Jadi semuanya bebas mengeluarkan pendapat. Coba dulu dari kelompok 2. Yang mana kelompok 2? Coba dulu kamu dari kelompok 2 menanggapi dari kelompok 1 yang dibacakan mereka. Berdiri aja nak, bacakan. Kami dari kelompok 2 akan bertanya mengapa perumusan Pancasila harus dilakukan. Jawaban kamu bagaimana? Itulah jawaban dari kelompok 1. Bagaimana menurut kelompok 2? Apa sudah bisa diterima atau belum puas? Jadi mereka harus menjelaskannya kembali. Udah bisa apa belum nak? Nah, saya sedikit ibu kasih gambaran ya. Dulu silakan dulu nak. Tadi kan belum. Tadi kan kelompok 2 udah menanyakan pertanyaan sama kelompok 1 ya. Bagaimana? Pertanyaan kamu tadi coba ulang. Bagaimana? Perumusan Pancasila harus dilakukan. Mengapa rumusan Pancasila harus dilakukan? Dan dijawab dari kelompok 1, memang rumusan Pancasila itu harus dirumuskan dan dilaksanakan. Ya kan nak? Kenapa? Pasti ada pertanyaannya. Jadi ibu kasih sedikit tambahan. Mengapa? Berarti jawabnya karena. Ada alasannya. Karena Pancasila itu sebagai dasar, sebagai rumusan dasar di Indonesia memang harus dilakukan sesuai dari apa? Dari cita-cita bangsa Indonesia tadi. Kita kan mau negara kita merdeka. Negara merdeka itu harus ada rumusan dasar, rumusan negaranya. Itulah kita sepakati tadi itu Pancasila. Karena Pancasila itu sesuai dengan apa? Nilai kepribadian bangsa Indonesia. Karena sesuai itu makanya kita lakukan, ya. Bahkan kalau tidak kita lakukan itu akan mendatangkan bahaya.
dari sikap kamu sebagai siswa. Ya, Nak ya. Apa tanggapan dari kelompok 1 dari pertanyaan kelompok 3? Itu jawabannya Aska. Udah bisa Aska terima atau bagaimana? Karena memang nilai-nilai Pancasila itu harus kita patuhi. Nah, tidak boleh kita abaikan atau tidak kita patuhi. Karena kita memang sudah tahu ya Nak, memang Pancasila sebagai dasar negara memang haruslah kita sesuaikan dengan segala tingkah laku, perbuatan, karakter kita semuanya kita tanamkan. Bagaimana nilai-nilai Pancasila itu sudah kita pelajari ya. Ada lagi pertanyaan dari kelompok berikutnya siapa? Kelompok berapa ya? Ah, ini ada pertanyaan lagi dari kelompok 4. Halo anak kelompok 1, dengarkan pertanyaannya. Bagaimana caranya menjadi siswa yang baik? Itu juga pertanyaan yang bagus ya. Supaya kamu ikuti, oh menjadi siswa yang baik itu begini. Coba bagaimana tanggapan dari kelompok 1? Bagaimana? Kembali lagi seperti yang Ibu jelaskan tadi. Menjadi siswa yang baik yang pertama sekali apa nah Ibu? Harus mematuhi peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu kan memang sudah dibuat ya sama catatan sekolah. Jadi kamu yang berada di sekolah itu kamu wajib mematuhi peraturan sekolah ya. Karena kalau kamu tidak mematuhi peraturan sekolah berarti kamu bukan dari bagian dari sekolah itu kan. Udah ditentukan peraturan sekolah harus dipatuhi. Apalagi kita sebagai siswa. Jadi semuanya sudah bagus-bagus pertanyaan ini. Senang Ibu Lana. Karena apa? Karena apa yang kita pelajari hari ini ada pembahasannya. Biar nanti bisa apa? Kita lanjutkan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sekolah aja atau di rumah atau di mana saja? Bagaimana? Di mana saja. Kita di sekolah harus seperti nilai-nilai Pancasila. Di rumah pun kita juga harus seperti apa? Nilai-nilai Pancasila. Di mana saja, misalkan di mana? Dalam bermain, kamu di rumah kamu sana, kamu kan punya teman itu. Apakah kamu langgar itu nilai-nilai Pancasila atau kamu ingat? Jadi kamu perbuatan kamu nggak mau kamu melakukan yang terlanggar. Bagaimana nih Ibu? Nilai-nilai Pancasila yang di luar sana tadi kan katanya harus dipatuhi di mana saja, baik itu di sekolah, baik itu di rumah, baik itu dalam lingkungan rumah ya atau lingkungan sekitar kita ya, itu harus kamu terapkan ya. Ya dapat ya, semangat dapat. Dapat ini kayak makan ibu ya. Tadi suka apa? Nak makan siang, suka berangkat. Nah, tak lemas-lemas. Nanti kalau kamu malas, kamu juga nanti kan dapat pelajaran di sana ya. Udah bisa kita pelajari anak yang materinya? Bagaimana kalau seumpama kita kasih dulu tepuk tangan nilai bersama kelompok 1. Tepuk tangan dulu ya. Ya. Kelompok 1 inilah hasil persentase kami yang sudah kami sepakati bersama. Coba, biar kamu terbiasa. Bagaimana ulangi, coba. Inilah hasil dari kelompok 1. Oke, boleh didengar. Terima kasih ya. Jadi anak ibu begitu ya. Kita udah melakukan diskusi ya. Sudah kita bahas dari pelajaran materi kita tentang nilai-nilai Pancasila, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara ya Nak ya. Sekarang ibu tanya dulu ya kepada kamu sebelum ibu ini mengadakan evaluasi ya. Ambil bukunya, catat evaluasi dari ibu ya. Pertanyaannya. Nomor 1 catat ya. Udah semuanya udah siap? Pertanyaan ibu tulis ya. Nomor 1. Coba jelaskan bagaimana proses perumusan Pancasila
adalah Coba jelaskan. proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian dulu, apakah kamu masih ingat yang Ibu jelaskan tadi? Pancasila sebagai dasar negara. Iya. Tes. Ya. Nomor 2. Ada dulu. Ya. Tunggu ya. Debu. Irfan, sudah siap. Kita lihat nomor 2. Apa nama badan yang membentuk perumusan proses perumusan juga nggak apa-apa, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi apa nama badan yang membentuk proses perumusan Pancasila? Iya. Semuanya tadi tuh diulang-ulang lagi biar kamu lebih ingat ya, karena pelajaran itu memang harus ada umpan baliknya, ada refleksinya. Tahu kan? Masih ingat kan? Yang ketiga ya, ini 5 soal Ibu kasih. Jadi ini yang ketiga. Sebutkan nilai-nilai dari Pancasila. Sebutkan nilai-nilai dari Pancasila. Nilai-nilai dari Pancasila. Itu nomor berapa tadi? Sekarang nomor 4. Yang keempat coba kamu jawab lagi ya. Mengapa Pancasila? Mengapa Pancasila harus kita teladani? Mengapa Pancasila harus kita teladani? Seperti kita sikapi, kita teladani dari kehidupan sehari-hari. Tadi dia menjelaskan dari kehidupan sehari-hari. Mengapa Pancasila itu harus kita teladani? Ya. Itu nomor berapa? Nomor 4. Sekarang nomor yang terakhir. Nomor kelima. Teruskan ya nak. Saya sangat menghormati ya guru saya di sekolah. Di sekolah itu apanya ya? Seperti apanya? Pernyataannya. Sekarang yang Ibu tanyakan, tadi kan saya sangat menghormati guru saya di sekolah. Bagaimana pendapat kamu? Tulis bagaimana pendapat kamu? Apakah kamu setuju dengan pernyataan ini? Bagaimana pendapat kamu? Apakah setuju dengan pernyataan ini? Pernyataan yang tadi ya, saya sangat menghormati guru saya di sekolah. Nah, jadi kamu harus keluarkan pendapat kamu, tuliskan di buku kamu ya. Pendapat kamu, apakah setuju dengan pernyataan ini? Iya, bagaimana pendapat Hafiz dari pernyataan itu tadi yang Ibu sebutkan dari soal nomor 5? Saya sangat menghormati guru saya di sekolah. Setuju apa enggak setuju itu kamu tuliskan. Nah, itu terserah kamu. Tetapi kalau kamu buat setuju, kamu pasti beri alasannya ya Naya. Ya Ibrahim. Nah, apa Brian? Tuliskan alasan kamu kalau kamu setuju. Dan kalaupun kamu tidak setuju, kamu tuliskan juga alasannya. Jadi Ibu minta ya nak. Jadi Ibu mau membuka nalar kamu itu. Bagaimana sikap kamu? Di situ dapat beberapa apa yang dapat ya. Bagaimana sikap kamu kepada gurumu? Bagaimana wawasan kamu memberi komentar dari pertanyaan yang disampaikan ya? Boleh dijawab ya? Jawab.
kita sebagai apa kita refleksi. Jawaban dari pertanyaan itu memang pasti ada di dalam buku. Nah, kalau kamu kurang bisa menjawabnya, kamu boleh melihat buku karena ini hanya sebagai ulasan. Jawab, Liv. Mangga ya, Irfan. Kamu kapan bawa tanya Irfan? Bagus kamu semalam ya? Tapi bagus rapi-rapi ya. Aku tuh kayak dia anak muda. Kenapa dari itu berubah? Lupa sama siapa dari itu? Katanya kalau nikah mau jawab. Iya, nanti jawab. Jawab. Ini kita jawab. Boleh kalau belum paham boleh dijawab. Ini bukunya ya, catatannya. Apa yang saya sampaikan tadi ada semua materinya. Pembelajaran kita hari ini kan materinya kan tentang ini proses rumusan Pancasila dan nilai Pancasila. Ada semua di situ di materi itu. Jadi pertanyaan itu tadi berkaitan dengan itu. Kaila, udah bisa jawab. Nomor 5
pertanyaan evaluasi itu apakah sudah benar yang kamu isi? Karena pertanyaan itu jawabannya ada di dalam materi kita hari ini, ya, tentang proses rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Habis? Sudah. Oke ya, kumpul semua ya. Biar bisa jawab bersama-sama jawaban dari evaluasi nomor 1 sampai 5. Kumpulkan, yang siap. Kita semua kumpulkan. Yang bisa jawab mana ikut. Nomor 1 kita jawab ya. Benar apa tidak? Seperti jawaban yang kamu berikan. Ini hanya sebagai apa ya, nah, untuk merefleksikan sikap kamu. Coba lihat. Ibu bacakan soalnya dan kita jawab bersama-sama, oke? Nomor 1 ya, Adit. Adit, dengarkan ya, nomor 1 tadi pertanyaan evaluasi. Coba jelaskan bagaimana proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sama-sama kita jawab. Dari mana kita awalnya? Dari jatuhnya Jepang melawan Sekutu, wakil Jepang yang ada di Indonesia. Bagaimana? Sepakat. Mereka membentuk suatu badan yang disebut dengan BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wijayadiningrat. Lalu BPUPKI itu dihapuskan sama Jepang kan? Nah, siapa yang melanjutkannya tadi anak ibu? Iya. BPKI lah yang melanjutkan dari BPUPKI. Tepat pada tanggal 18 Agustus setelah 1 hari kemerdekaan kita, maka apa tadi? Rumusan Pancasila ditetapkan atau disahkan sebagai dasar negara ya. Itu aja nanti ambil yang apanya aja yang singkat apanya dia. Yang nomor 2 nih ibu, kita bahas lagi. Apa nama badan yang membentuk proses perumusan Pancasila? Apa tadi? BPUPKI. Yang nomor 3, sebutkan nilai-nilai dari Pancasila. Kita ulangi lagi. Yang pertama nilai apa? Dua. Sekali lagi nilai apa? Ulangi sekali lagi nilai apa? Sekali lagi nilai apa? Semangat. Yang kedua nilai apa? Yang ketiga nilai apa? Keempat nilai apa? Dan yang kelima nilai sekali kan udah dapat. Bisa kamu ingat ya apa yang kita pelajarinya. Nilai Pancasila itu tadi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Sekarang nomor 4 kita bahas. Akan perhatikan. Nomor 4 pertanyaannya. Mengapa Pancasila harus kita teladani dari kehidupan sehari-hari? Setuju apa tidak? Setuju. Mengapa? Karena Pancasila tadi sebagai apa bagi kita? Karena Pancasila sebagai dasar negara. Itu jawabannya. Jadi kalau sudah kita sepakati Pancasila sebagai dasar negara, sudah wajarlah kita apa? Kita teladani dari kehidupan kita sehari-hari ya. Untuk soal yang terakhir yang kita bahas ya, Ibu Irfan. Nanti kamu diusul ke depan nanti. Ya, nomor 5. Saya sangat menghormati guru saya di sekolah. Bagaimana pendapat kamu? Setuju dalam pernyataan ini? Itu tanyalah ke hati kamu ya. Ibu kan sebagai guru kamu. Apakah kamu itu mau menghormati guru kamu atau tidak? Ibu tanya dulu Irfan, apakah kamu mau menghormati saya sebagai guru kamu? Ini termasuk nilai dari Pancasila. Karena dari tadi memperhatikan kamu agak-agak rewel di situ. Agak-agak kurang memperhatikan saya. Apakah kamu setuju dari pernyataan saya sangat menghormati guru saya di sekolah? Coba dulu Irfan kau kasih dulu jawaban kamu. Setuju? Apa alasan kamu? Kenapa setuju? Jangan asal jadi dan setuju. Kenapa kamu menghormati gurumu? Tanya sama kamu Irfan. Coba kasih dulu jawaban kamu. Mengapa Irfan membuat
karena salah satu daripada pernyataan menghormati guru di sekolah itu adalah bagian dari nilai Pancasila. Kan jawabannya. Kan kita tadi udah berpedoman semua sikap, perilaku, karakter, perbuatan kita harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang pernyataannya saya sangat menghormati guru saya di sekolahnya. Kamu kaitkan. Tadi ya jawaban Azril bagus ya. Irfan ini perlu nih remedial ini yang aku kasih. Irfan belum bisa kayaknya. Karena dari tadi aku lihat kurang connect. Guru menjelaskan kamu kurang ini ya, kurang memperhatikan. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi sebagai apa ya kesimpulan ya penutup dari apa kita di sini ya materi kita hari ini. Anak ibu kita sepakati ya bahwasannya kita sudah mengetahui bahwasannya Pancasila itu sudah ditetapkan sebagai rumusan atau proses rumusan Indonesia dan kita teladani sebagai juga nilai-nilai yang ada di Pancasila itu kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi anak ibu sesuai pelajaran kita hari ini dan kamu sudah menerima materi yang saya sampaikan, kamu telah kembali. Kamu tanya pada diri kamu, apakah saya memang sudah benar di posisi saya? Setelah saya mempelajari nilai-nilai Pancasila ini, apakah saya mau berubah? Apakah saya mau terus saya mengikuti seperti apa yang sudah dipelajari ya, sesuai dari nilai Pancasila ya? Jadi kita akhiri pelajaran hari ini ya. Kita berdoa dulu ya untuk selesainya yang berbagi pimpin doa tuntunan. Semuanya berdiri nak, biar lebih berarah. Berdoa sebagai doa penutup. Selesai ya, boleh disimpan bukunya, nanti kita masih bisa lanjutkan pelajaran kita. Ya, kamu rapikan